Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan di pagi hari ini dan di pertemuan kali ini, dalam tutorial webinar yang akan kita lakukan hari ini atau tutorial webinar ke-1 ini, kita akan mencoba mempelajari dan mengkaji tentang keseluruhan isi modul dari modul 1 sampai modul terakhir atau modul 8. Ya, di tutorial webinar ke-1 ini secara umum kita akan menyampaikan isi modul tersebut dan kemudian akan disampaikan pula tentang bagaimana tata cara proses pembelajaran kita yang akan kita lakukan ke depan, ya. Diawali dengan bagaimana cara belajar yang efektif, yang mandiri, sehingga bisa dirasakan nanti untuk pemahaman mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu, untuk bisa mengantarkan mahasiswa ke dalam pemahaman tentang bagaimana tata cara belajar kita dari web 1 sampai web terakhir atau web ke-8 nanti, maka mohon disimak beberapa hal yang akan Bapak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, bisa dilihat di slide bahwa keseluruhan isi modul pembelajaran PKN DSD atau mata kuliah pembelajaran PKN DSD ini ada 12 isi pokok bahasan atau 12 bab atau 12 materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah hakikat fungsi dan tujuan PKN DSD, ya. Yang pertama adalah hakikat fungsi dan tujuan PKN DSD. Yang kedua, karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Yang ketiga, keterkaitan PKN dengan IPS dan mata pelajaran lainnya. Yang keempat, konsep prinsip kepribadian nasional, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Yang kelima, itu ada materi tentang hak asasi manusia dalam konstitusi kita, UUD 1945. Yang keenam, ada konsep penegakan hukum di Indonesia. Yang ketujuh, ada konsep dan praktik demokrasi serta pendidikan demokrasi. Kemudian yang kedelapan ada hubungan konsep nilai, moral, dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara. Yang kesembilan, modul 9 ini berisikan model pembelajaran PKN tematik yang biasa diterapkan dalam kelas rendah ataupun kelas 1, 2, dan 3 ya di SD. Sementara yang isi modul ke-10 adalah model pembelajaran PKN berbasis portofolio. Di sini adalah kelanjutan dari modul 9 ataupun isi bab 9, di mana di sini kelas model pembelajaran tematik di kelas rendah 1, 2, dan 3 SD atau madrasah ibtidaiyah. Sementara di sini di modul 10 ini adalah untuk kelas tinggi di SD. Kelas tinggi itu kelas berapa? Kelas 1, kelas 4, 5, dan 6. Model pembelajarannya juga lebih cocok menggunakan portofolio. Di modul ke-11 atau di bab ke-11 itu ada karakteristik warga negara Indonesia dalam konteks individu yang berbineka tunggal ika. Yang ke-12 atau terakhir, isi modul atau isi bab atau isi buku pembelajaran PKN DSD itu adalah mengenai penilaian dalam PKN SD, penilaian dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Nah, kita langsung saja. Yang menjadi kompetensi umum dalam pembelajaran PKN di SD atau mata kuliah PKN di SD ini adalah diharapkan mahasiswa itu mampu menguasai, mampu memahami materi, menerapkan, dan mensimulasikan dalam praktik pembelajaran PKN di SD. Itu yang menjadi kompetensi umum dari mata kuliah ini. Sementara apa yang lebih rinci kompetensi yang ingin dicapai atau kompetensi khususnya? Yang pertama ada mahasiswa diharapkan dapat menerapkan konsep tutorial dan belajar yang efektif dan mandiri. Di sini kita nanti akan melakukan atau akan menyampaikan materi yang kita
laksanakan di pertemuan web 1 ini sekarang ini. Yang kedua, menjelaskan hakikat pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar sebagai pendidikan nilai dan moral serta kaitannya dengan mata pelajaran IPS. Yang ketiga, menganalisis kepribadian nasional Indonesia dalam konteks mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, menganalisis keterkaitan antara HAM dan hukum dalam konteks demokrasi Indonesia. Yang kelima, menjelaskan konsep dan praktik demokrasi serta pendidikan demokrasi demi terwujudnya pelaksanaan demokrasi atau prinsip demokrasi. Yang keenam, menganalisis rancangan pembelajaran PKN dengan pendekatan portofolio. Ya, bukan hanya teori tentang materi esensi materi saja, tapi juga tentang bagaimana bisa menganalisis rancangan pembelajaran PKN dengan pendekatan portofolio dalam hal pembelajarannya di kelas. Kemudian yang ketujuh, menganalisis prosedur dan alat evaluasi dalam PKN SD atau Madrasah Ibtidaiyah, MI ya, disingkat MI. Yang terakhir, yang menjadi kompetensi khusus yang ingin dicapai oleh mahasiswa adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis keterkaitan konsep pada seluruh materi yang dilakukan dalam satu mata kuliah pembelajaran PKN di SD. Itu ya. Selanjutnya, kita bisa lihat pembelajaran PKN di SD atau PDGK 4201 ini di dalamnya secara umum ada 12 isi modul atau 12 pokok bahasan. Di sini sudah lengkap. Hanya mungkin terlalu kecil tulisannya ya, karena memang isi atau esensi terlalu banyak. Sekali lagi, yang pertama itu adalah tentang hakikat, fungsi, dan tujuan PKN di SD. Hakikat, fungsi, dan tujuan PKN di SD. Di dalamnya dibahas tentang hakikat, fungsi, dan tujuan PKN di SD itu sendiri. Kemudian yang kedua, dibahas tentang ruang lingkup PKN di SD. Yang ketiga, dibahas tentang apa yang menjadi tuntutan pedagogis PKN di SD. Ini yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Sementara di tutorial webinar kedua sampai ke terakhir nanti, itu ada materi tentang karakteristik PKN ya, dalam kaitan sebagai pendidikan nilai dan moral. Kemudian ada juga karakteristik PKN dengan IPS ya. Keterkaitan PKN dengan IPS dan mata pelajaran lain. Kemudian ada juga di modul selanjutnya yaitu tentang konsep serta prinsip kepribadian nasional, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Selanjutnya ada tentang konsep hak asasi manusia. Dilanjutkan di modul 6 itu ada tentang konsep penegakan hukum di Indonesia. Di modul 7 ada di modul 7 itu ada konsep dan praktik di sini. Di modul 7 itu ada konsep dan praktik demokrasi serta konsep dan praktik demokrasi serta pendidikan demokrasi, maksudnya itu. Terlalu kecil ya tulisannya. Kemudian di modul ke-8 itu ada hubungan konsep, nilai, moral, dan norma dengan kaitan tuntutan perilaku warga negara. Di modul ke-9 di sini ada tentang model pembelajaran PKN tematis di kelas rendah 1, 2, dan 3. Di modul ke-10 ada model pembelajaran PKN di SD berbasis portofolio untuk kelas tinggi 4, 5, dan 6. Di modul ke-11 itu ada karakteristik warga negara
Indonesia ya, karakteristik warga negara Indonesia dalam konteks individu yang berbineka tunggal ika gitu. Sementara yang terakhir itu ada penilaian dalam PKN SD ya. Penilaian dalam pendidikan kewarganegaraan di SD. Itu pokok bahasan yang akan menjadi PR kita dari pertemuan tutorial webinar 1 ini sampai terakhir nanti. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Kira-kira mahasiswa semua nih, mengapa mahasiswa Anda semua ini datang ke sini, datang ke tempat tutorial, atau karena kita melakukan tutorial webinar di masa pandemi COVID-19 ini, mengapa mahasiswa itu mau melakukan tutorial webinar? Apa yang diharapkan mahasiswa selama mengikuti tutorial webinar? Tentunya ini dijawab oleh mahasiswa semuanya, di mana harus ada motivasi mengapa mahasiswa bisa datang ke sini. Jangan hanya sebatas pada tuntutan kewajiban dari pihak kampus saja misalkan, atau karena memang ingin nilai saja, jangan seperti itu. Harus diiringi dengan niat mencari ilmu dan kesungguhan hati, kesungguhan niat untuk kuliah, untuk mencari ilmu. Ya, itu harus ditanamkan dalam diri mahasiswa semua. Apa yang diharapkan selama mengikuti tutorial? Yang diharapkan selama mengikuti tutorial itu ya silahkan masing-masing mahasiswa yang tahu. Tapi yang jelas mencapai hasil yang sesuai harapan, sesuai dengan keinginan mahasiswa semuanya. Yaitu apa? Yaitu lulus dengan nilai yang baik dan lain-lain. Mahasiswa harus memahami pendidikan jarak jauh. Nah, ada istilah pendidikan jarak jauh. Dalam konsep belajar mandiri itu ada istilah juga, salah satu diantaranya pendidikan jarak jauh. Kemudian selain pendidikan jarak jauh, ada istilah tutorial dan kuliah. PJJ, belajar mandiri, tutorial. Tujuan tutorial itu apa? Hal-hal yang harus dikerjakan mahasiswa seperti apa dan bagaimana apa saja. Mahasiswa harus paham itu. Dan bagaimana tata cara penilaian tutorial, mahasiswa juga harus memahami itu. Kenapa? Supaya dari langkah awal sekarang, tutorial webinar 1 sampai ke depan nanti, mahasiswa mendapatkan hasil yang maksimal dari usahanya dalam mengikuti perkuliahan atau tutorial webinar di semester ini. Sekarang pertanyaannya, supaya mahasiswa lebih mudah memahami ke depannya, dasarnya harus paham dulu, yaitu ada istilah PJJ, pendidikan jarak jauh. Mahasiswa sedang melakukan itu. Apa itu PJJ? Nah, pertanyaannya itu. PJJ itu di dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 31 tentang pendidikan jarak jauh, diartikan sebagai proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Nah, PJJ itu memberikan pelayanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Makanya muncullah istilah PJJ sebagai salah satu alternatif atau solusi untuk pihak-pihak atau masyarakat yang berposisi seperti itu. Selain itu juga PJJ memperluas akses dan mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran. PJJ diselenggarakan dalam berbagai bentuk modus cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan serta sistem pendidikan yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi tentunya. Kemudian ada istilah belajar mandiri. Setelah selain PJJ, kemudian ada istilah belajar mandiri. Mahasiswa paham tidak dengan istilah belajar mandiri? Belajar mandiri bukan berarti belajar sendiri. Ingat itu ya, mohon diingat. Belajar mandiri bukan berarti bukan harus selalu diartikan sebagai belajar sendiri, belajar sendirian. Apa sih belajar mandiri? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas 1988-625 halamannya, kemandirian itu adalah keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Jelas, belajar di sini diartikan secara berinisiatif ya. Artinya mandiri itu di sini belajar secara berinisiatif. Walaupun dengan atau tanpa bantuan orang lain dalam belajarnya. Di sini belajar mandiri bukan hanya pemahaman belajar sendiri seperti yang tadi saya tegaskan di awal. Belajar mandiri itu adalah belajar yang berinisiatif ya, dengan atau tanpa bantuan orang lain. Sekarang ada istilah tutorial.
Tutorial itu kan diartikan sebagai bantuan belajar. Bantuan belajar dari siapa? Dari tutor namanya yang membantu itu. Dari tutor ini kemudian membantu mengarahkan atau membimbing. Beda dengan kuliah. Itu ya. Tutorial itu sekali lagi bantuan belajar dalam upaya memicu dan memacu kemandirian, kedisiplinan, dan inisiatif diri mahasiswa dalam belajar dengan meminimalisasi intervensi dari pihak pembelajar. Siapa? Tutor. Ya. Prinsip dalam tutorial itu apa? Kemandirian mahasiswa. Makanya tadi dijelaskan di awal. Kemandirian itu sangat penting karena kemandirian itu salah satu hal yang wajib dimiliki oleh mahasiswa UT khususnya. Karena di UT ini PJJ itu yang sudah menjadi labeling gitu. Artinya UT sudah menggunakan berbagai media komunikasi, ya, sudah canggih, sudah memfasilitasi semua mahasiswa dan para tutornya atau dosen-dosennya juga, ya, dari mulai tutorial online, dari mulai tutorial tatap muka dan tutorial webinar seperti sekarang. Karena kondisi masa pandemi COVID-19 maka mengharuskan semua melakukan minimal tutorial webinar. Oke, UT tidak masalah itu karena memang sudah siapkan dan sudah siap. Sebelum masa pandemi COVID-19 pun ya sebagai tambahan saja, kampus kita sudah menyediakan itu dan sudah memfasilitasi itu. Ada tutorial online dan mahasiswanya bukan hanya di kita saja. Mahasiswanya di luar negeri banyak sekali. Dan kalau mahasiswa sudah di luar negeri berarti kemungkinan besarnya apa? Ya pasti menggunakan online tadi. Artinya apa? Dalam revolusi 4.0, UT sudah terlibat dalam hal itu, sudah melibatkan diri dan sudah berperan di dalamnya. Jadi mahasiswa di sini tidak salah semua masuk ke universitas terbuka ini. Ya, selanjutnya tutorial itu sekali lagi tidak ada ya. Kalau kemandirian tidak ada, artinya kemandirian sesuatu yang penting dalam diri mahasiswa. Tidak ada maksudnya jika mahasiswa itu di rumah nggak belajar dan datang ke tutorial dengan kepala kosong, maka yang terjadi apa kira-kira? Nanti terjadi perkuliahan biasa, bukan tutorial namanya. Karena mungkin dijelaskan dosen dari awal sampai akhir serama terus. Padahal bukan seperti itu dalam tutorial. Tutorial itu di rumah baca dulu mahasiswanya. Setelah baca kemudian mahasiswa itu harus apa? Harus mengkaji. Lalu ketika ada permasalahan, kendala dan lain-lainnya disampaikanlah nanti di tempat tutorial. Ya, sampaikan kepada siapa ya? Kepada tutor atau kepada teman sejawat yang lainnya. Nanti didiskusikan, minta sharing. Muncul sebuah alternatif solusi. Seperti itu harusnya tutorial. Ya, istilah tutorial dan kuliah. Secara konseptual tutorial itu perlu dibedakan dengan kuliah atau lecturing ya. Apa sih kuliah itu? Kegiatan belajar mengajar yang umum berlaku di perguruan tinggi tatap muka. Peran dosen sangat besar. Nah, kita masuk ke materi modul 1. Dalam kegiatan belajar 1 ada hakikat, fungsi, dan tujuan PKN di SD. Ini ya. Kegiatan belajar 1, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat PKN. Apa sih hakikat PKN itu? Ya. Perkembangan terbaru dari mata pelajaran yang sama dalam tabel yang berbeda sejak kurikulum 1968. Kurikulum SD ya khususnya. Sebelum tahun 1968 itu tidak dikenal adanya istilah mata pelajaran PKN. Dulu IPS ya. Ya, kita lanjutkan. Dalam kurikulum 1968 dulu, di SD, SMP, SMA, dan SPG, di SD itu sekali lagi ada mata pelajaran sejarah, geografi, dan civic. Bukan PKN ya, namanya civic tepatnya. Nah, tapi itu diartikan sebagai pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan kewargaan negara. Ada dua istilah yang berbeda ini ya. Itu di SD pada tahun 1968. Di tahun itu di SMP-nya ada sejarah dan tata negara. Di SMA ada materi UD 45, di SPG, apa itu SPG? Sekolah Pendidikan Guru. Sejarah Indonesia, UUD 45, Kemasyarakatan serta HAM. Kita lanjut.
Dalam wacana yang berkembang selama ini ada dua istilah yang perlu dibedakan terkait dengan PKN ini. Yang pertama, kewargaan negara, biasa disebut civic. Apa itu? Mata pelajaran sosial yang bertujuan membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik. Kewargaan negara, ingat. Biasa disebut civic. Yang kedua, kewarganegaraan. Beda tuh ya, kewargaan negara dengan kewarganegaraan. Kewarganegaraan ini digunakan dalam perundangan mengenai status formal warga negara dalam suatu negara. Contoh, si Ahmad ini adalah warga negara A. Si Petrus misalkan warga negara B. Dan yang lain-lainnya. Itu contoh dari kewarganegaraan. Jadi sebagai status formal warga negara. Kemudian kedua konsep tersebut digunakan sebagai istilah kewarganegaraan yang secara umum diartikan sebagai hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang terkait pada status hukum dan karakter warga negara. Fungsi dan tujuan PKN apa? Sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat perlu dikembangkan sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat yang diharapkan mampu memberi keteladanan nanti, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas dalam proses pembelajaran demokratis. Dalam kerangka itulah PKN berfungsi sebagai wahana kurikulum pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis. Tujuan dan isi dari PKN itu berkenaan dengan konsep nilai moral dan norma tergantung dalam Pancasila, norma yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 45, terutama alinea keempat. Nah, kegiatan belajar 2 itu ada ruang lingkup PKN di SD. Apa sih yang menjadi ruang lingkup PKN di SD? Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006, PKN membentuk warga negara Indonesia. Yang pertama cerdas, kedua terampil ya. Cerdas, terampil dan berkarakter. Tentunya harus dilandasi oleh Pancasila dan UUD 45. Ya. Selanjutnya tujuan umum PKN itu apa? Membentuk peserta didik yang berkemampuan. Satu, berpikir kritis, rasional, kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Dua, aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, bangsa, dan negara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa lain. Ya, sementara itu, ruang lingkup mata pelajaran PKN untuk SD dan menengah secara umum itu apa saja? Satu, persatuan dan kesatuan bangsa. Ini ya. Yang pertama ada ini. Yang kedua ada norma hukum dan peraturan. Yang ketiga ada HAM, hak asasi manusia. Yang keempat ada kebutuhan warga negara. Yang kelima adalah konstitusi negara. Yang keenam ada kekuasaan dan politik. Yang terakhir ada Pancasila. Ya, ada 7 ruang lingkup yang dimaksud. Ya, kita lihat saja struktur kurikulum di SD. Yang kegiatan belajar 3. Di sini ada tuntutan pedagogis PKN di SD. Yang menjadi tuntutan pedagogis pembelajaran PKN di SD itu apa? Pedagogisnya itu adalah pengalaman belajar. Sekali lagi, yang menjadi tuntutan pedagogis PKN di SD itu adalah pengalaman belajar, ya. Pengalaman belajar itu tuntutan pedagogis PKN di SD adalah sebagai pengalaman belajar atau learning experiences. Bagi siapa? Bagi yang melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Siapa ya? Bisa mahasiswa, bisa calon guru, atau bisa guru itu sendiri. Dan khususnya atau yang terpenting adalah untuk siswa. Ya. Karena intinya adalah ada perbaikan proses pembelajaran di setiap waktu. Itu yang terpenting. Siapa yang berperan? Guru, siswa, dan semua yang ada di kelas. Semua komponen yang ada di dalamnya. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Kalau ada pertanyaan silakan nanti di sesi selanjutnya, di sesi pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.